jam 14.30 ya, tapi tadi saya dapat info kalau dimajukan. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-temannya hadir, kita mulai ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita agar apa yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yadi jenis-jenis ya. Apa? Ada yang masih ingat materi yang diberikan oleh Pak Yadi minggu kemarin? Apa? Nggak jelas ya? Simbol-simbol Pak. Oh ya, simbol ya. Oke, jadi simbol-simbol gambar teknik listrik, Pak. Gambar teknik listrik ya. Ada simbol dan lain-lain ya. Oke, jadi nanti kita masuk di bab 2 ya, penanganan gambar teknik ya. Nanti yang kita mau tahu nih ukuran-ukuran kertas gambar, kemudian cara melihat atau ukuran gambar ya. Gambar itu ada dua ya, ada frame dan ada garis gambar ya. Jadi, nah nanti kita akan masuk ke bab 2 penanganan gambar teknik. Jadi tujuannya ini adalah agar mahasiswa dapat memahami, mengetahui, dan menjelaskan macam-macam kertas gambar, batas, dan bingkai gambar. Ya. Kemudian yang kedua akan dipahami juga aplikasi, skala, ya, dan tanda pemotongan gambar. Nah, untuk ukuran kertas gambar sendiri ya, kalian sudah tahu ya, ada A0, A1, A2, A3, dan A4. Ini sebetulnya ukuran gambar itu seperti ini ya. Ini saya besarkan sedikit. Nanti misalnya ada yang mau bertanya pada saat penjelasan, silakan langsung saja nanti bisa raise hand atau langsung diinterupsi, tidak apa-apa bisa. Oke, jadi ini ya, jadi kertas gambar ini sebetulnya kalau kita lihat ya, ini ukuran kertas gambar. Ini kalau yang saya contohkan ini ukuran A0 ya. Komplit atau ukuran besar ini adalah A0. Nah, kalau dibagi dua, maka satu bagian ini disebut ukuran A1 ya. Saya tekan lagi. Kalau dibagi dua, A0 ini kan ukurannya 841 mm kali 1189 mm ya. Jadi yang bagian lebar ini adalah 841 ya, kemudian yang bagian mendatar ini 1189 mm. Ya 1 meter 18 cm ya. Kalau dibagi dua, ini adalah ukuran A1. Nah, ukuran A1 ini kalau dibagi dua lagi, ini menjadi ukuran A2. Ya. A2 ini kalau dibagi menjadi dua, jadi A1. Demikian seterusnya, A1, maaf, A3 ya. A3 dibagi dua lagi menjadi A4. Ini A4. Dibagi lagi menjadi A5. Dan seterusnya ya. Nah, untuk
batas dan bingkai ini bagaimana? Jadi penggunaan kertas gambar ini perlu dibatasi atas area yang dapat digambar dengan ditunjukkan oleh batas kertas. Kertas antara area yang digambar dengan kertas disebut batas bebas atau garis tepi, ya. Nah, sedangkan batas garis gambar yang berada di dalamnya itu adalah ruang gambarnya. Nah, untuk membuat batas atau bingkai, ya, atau disebut batas bebas tadi, ini untuk ukuran A0 dan A1, ini garis tepi atau batas bebasnya ini adalah 20 mm atau 2 cm, ya. Sedangkan untuk kertas A2, A3, dan A4 ini batas bebasnya sebesar 10 mm atau 1 cm. Nah, pada bagian tepi, ya, ini diberi area yang lebih lebar karena pada area ini digunakan untuk membuat lubang kertas. Jadi misalnya kertas itu mau kita pines atau ditempatkan di meja kerja atau di papan agar bisa terlihat. Nah, ini bisa diberi pines atau penjepit, ya. Jadi tidak mengganggu ruang gambar, ya. Nah, ini ukuran-ukuran yang lebih lebih lengkap, ya. Jadi A0 ini 841 kali 1189. Sisi kirinya 20, tepi yang lain 10. Yang kiri itu 20. Yang kanan, depan, kanan, atas, bawah 10 mili, ya. Nah, ini kalau ini dibagi dua, ya, ini dibagi dua, panjang dari kertas A0 ini, maka hasilnya 594, ya. Nah, 594 ini sebagai lebar, ya, kertas A1, sedangkan panjangnya adalah lebar dari A0 tadi, ya, hingga didapatkan dimensinya 594 kali 841. Ukuran baris tepinya sama. Kemudian sampai dengan sampai dengan A3, ya, sampai dengan A3 ini, ya. Ini sisi kirinya agak lebar, ya, 20, tepi yang lain 10. Sedangkan A4 nanti kirinya 20, yang lainnya 5, ya. Dan yang lainnya 5. Nih, jadi seperti ini bentuknya. Jadi ruang gambarnya seperti ini. Ini lebih besar agar apa? Bisa untuk diberi penjepit. Kertas itu kan digulung, ya, digulung dari kanan ke kiri. Sehingga saat membuka dari kiri ke kanan. Nah, agar bisa untuk dipegang, maka batas kiri ini diberi lebih besar. Yaitu ukurannya 20 mm atau 2 cm. Ya. Ini bisa dijepit menggunakan penggaris atau apa, sehingga saat dibuka mudah. Nah, jadi kalau dilihat, ya, kertas posisi landscape atau mendatar, ya, ini ada garis tepi ini, ya. Nah, ukuran tebalnya garis tepi ini berapa nanti kita akan tahu, ya, pakai ukuran ketebalan garis berapa, ya, nanti garis gambar berapa, kemudian garis sumbu dan lain-lain nanti kita akan pelajari di situ. Kemudian ada tanda tengah, nih. Tanda tengah ini fungsinya untuk mempermudah proses menggambar. Jadi
apabila kita akan melakukan menggambar, kita tahu dulu tengahnya, ya. Tengah-tengah dari vertikal maupun horizontal, sehingga misalnya kita akan membuat 4 gambar di dalam satu kertas gambar ini bisa center atau simetris ya, masing-masing misalnya dibagi 4, masing-masing ada batis tengahnya. Nah, kita bisa membuat gambar secara simetris nanti di tengah-tengah semua. Misalnya ada 4 gambar. Kalau misalnya satu gambar nanti bisa persis di tengah. Nah, kemudian kepala gambar. Apa itu yang dimaksud kepala gambar? Ya. Jadi saat proses menggambar teknik itu biasanya diperlukan pencantuman suatu keterangan gambar ya. Pencantuman suatu keterangan gambar. Ya. Keterangan gambar ini biasanya berisi tentang data gambar, seperti keterangan gambar, nama pembuatnya, nama pemeriksa, nama pengguna, nama perusahaan, tanda tangan petugas yang lain, misalnya pemeriksa, ACC maupun yang lain-lainnya ya. Jadi di situ disebut kepala gambar atau etiket ya, sebagai ID dari gambar. Di situ juga bisa diberi nomor gambar misalnya. Kita membuat gambar itu diberi nomor, itu agar mempermudahkan kita untuk mengakses. Misalnya kita gambar ini sudah dibuat scan-nya sehingga menjadi gambar soft file misalnya ya, kita bisa mengakses lebih cepat. Nah, etiket atau kepala gambar ya, itu dapat diletakkan pada berbagai macam posisi, ya, tergantung ukuran dan penempatan gambarnya. Jadi etiket ini selalu ada pada setiap gambar teknik. Ya. Entah gambarnya ini secara landscape atau tegak ya, mendatar atau vertikal ya, itu harus ada. Karena apa? Karena itu tadi, karena pentingnya membuat suatu identitas pada gambar. Ya. Entah judul, entah nomor ID, entah bagian apa. Jadi harus ada. Kalau nggak ada, orang tidak bisa tahu ini gambar apa. Jadi informasinya kurang. Ya. Sama seperti film. Film itu harus ada judulnya. Kalau tahu-tahu main tembak-tembakan ini film apa nggak jelas kan itu. Kalau ada judulnya kita akan paham bahwa yang digambar adalah bentuk atau bagian dari apa, benda atau instalasi listrik atau apapun. Ini contoh pembuatan etiket ya. Jadi ukurannya seperti ini. Ya, jadi ukuran panjang total ini 185 mm atau 18,5 cm ya. Ini nanti dibagi bagian yang ini adalah 40 cm, 40 mili ya. 40 mili ini yang bagian A ini untuk judul gambar ya. Ini 3 cm ya. Kemudian ini untuk skala, untuk apa namanya tanda tangan penggambar maupun penyetujui ini 20 mili. Kemudian ini untuk tempat informasi yang lain ini 15. Kemudian untuk informasi yang berikutnya ini 15 ya. Nah, sehingga ini totalnya 15 kali 3 ini 45 ditambah 20 berarti 65. Jadi untuk skala,
dan lain-lain ini, 4 kolom ini 65 mili. Sehingga kalau 185 berarti ini adalah 120. Ya. Jadi untuk A yaitu judul gambar ini ukurannya 120 kali 30 mili. Kemudian ini ada contoh, ini SMK Tiara misalnya, atau misalnya ini nanti prodi kita ya, prodi elektromekanik bisa di sini. Kemudian nomor gambar di sebelah kanan. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Kalau gambar tekniknya bentuk potongan atau nanti semester depan katanya kamu ya untuk gambar teknik mesinnya ya. Misalnya itu gambar mesin proyeksi ya. Nah ini gambar bisa seperti ini. Jadi bermacam-macam bentuk etiket gambar ya. Untuk yang teknik listrik dan elektronika nanti gunakan yang tipe yang pertama ini ya. Nanti saat kamu gambar teknik mesin, nanti kamu menggunakan yang tipe B. Nah, etiket ini tidak harus diletakkan pada posisi sudut kanan bawah. Ya. Bisa di mana saja, tapi juga dapat memanjang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah memanjangnya. Bisa di sudut kanan atas, sudut kiri. Ini tidak ada aturannya yang diwajibkan untuk di sebelah kanan. Tergantung dari kebutuhan. Ya. Misalnya gambar ini agak, misalnya gambarnya lingkaran. Kalau lingkarannya adalah pas mepet sebelah kanan, nanti ini kepotong. Ruang gambarnya kurang misalnya. Terpaksa harus etiketnya di sebelah kanan atas atau sebelah kiri atas. Boleh, enggak apa-apa. Ini misalnya ukuran kertasnya ini A4 nih. Bentuknya ini mendatar. Boleh saja kepala gambarnya ini sebelah kanan atas seperti ini. Ini juga bisa seperti ini. Ya, ini contoh-contoh nih. Ini jenis X, ini di bawah kanan. Jenis X yang B, ini kanan atas. Jenis Y ini, yang C ini kanan bawah. Dan Y ini kanan atas. Nah, seperti ini. Itu bisa ditempatkan tergantung dari orientasinya atau kegunaannya. Misalnya gambarnya ini agak melebar, ya, wah ini kalau melebar nanti motong ini, boleh tempatkan di bawah sini. Misalnya, wah kalau di sini ada sudut yang sini ya susah nih, ya diganti, misalnya di atas, boleh. Untuk kertas yang posisi portrait ya, portrait atau berdiri ya, baik persegi panjang atau bujur sangkar, posisi etiketnya berada pada kanan pojok atau disebut posisi Y ya. Ini tadi ya, kanan pojok atau posisi Y atau Y di atas, boleh. Kemudian kita masuk skala gambar. Jadi pada proses menggambar teknik ini, ya, diperlukan pengaturan skala gambar. Maksudnya bagaimana skala gambar ini? Jadi pada suatu ketika kita tidak bisa menggambar ya dengan ukuran yang tepat. Karena apa? Mungkin
gambar itu terlalu kecil, sehingga kalau bendanya itu terlalu kecil, sehingga saat digambar kesulitan kita akan menggambarnya. Nah, namun dengan gambar teknik ini kita bisa membuat skala. Berarti gambarnya dibesarkan misalnya dengan skala 5:1, sehingga aslinya itu 1 tapi dibesarkan menjadi 5. Tapi kalau mau dikecilkan kebalikannya, 1:50 atau 1:5. Jadi 1 cm ini artinya 5 yang asli, atau 1 milinya adalah 5 mili yang asli. Kalau 5:1 berarti 5 mili digambar, artinya 1 mili di benda asli. Jika gambar teknik listrik itu berupa denah ruangan, ya, yang ada instalasi penerangannya dan instalasi tenaganya, nah itu penting kita lakukan skala. Karena apa? Saat nanti itu gambar itu dijadikan DED, ya, detail engineering design, oleh para engineering untuk membuat instalasinya, bisa merencanakan kebutuhan kabelnya, kebutuhan kabelnya, asinya, dan lain-lain. Jadi kalau tidak sesuai dengan skala, akan menyebabkan miss atau discounting, ya, atau penghitungannya yang tidak tepat. Bisa saja kebanyakan. Kalau kebanyakan misalnya, ya, kita belanjanya kebanyakan, itu rugi. Banyak sisa kabel atau bahan-bahan yang tidak bisa digunakan. Tapi kalau terlalu sedikit, itu juga menyebabkan kerugian juga. Karena apa? Harus belanja 2 kali. Yang kedua, saat sudah dipotong ternyata dipasang di tempatnya nggak pas, harus diulangi lagi. Itu menyebabkan kerugian. Jadi skala gambar itu sangat penting. Nah, pengaturan skala ini dilakukan dengan 3 macam pengaturan apa saja, ya, yaitu pembesaran, pengecilan, dan skala penuh, ya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, atau skala penuh. Pengaturan skala ini dilakukan, ini linear, persis sesuai dengan skala yang ada pada gambar dan skala realnya, ya. Yang pertama skala penuh, ya. Skala ini memiliki perbandingan 1:1 antara objek yang digambar, ya, yang ada di kertas gambar, dengan real objek yang sesungguhnya. Ukuran persis sama antara yang digambar dengan ukuran real, itu adalah skala penuh atau perbandingan 1:1. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah skala pembesaran tadi. Dibesarkan untuk menggambar objek yang kecil, karena susah ini gambarnya. Nah, dibesarkan. Sehingga cara penulisannya adalah X/1. Ini, ya. Nah, saya kasih anu dulu. Di center biar bisa. Nah, ini skala X/1. X adalah faktor pengalinya. Misalnya contoh, kan ini pembesaran tadi, ya, misalnya 5:1. Artinya 5 digambar itu adalah 1 mili di aslinya. Kemudian yang ketiga, pengecilan. Ini yang biasa kita jumpai, yang mengecil ini. Kalau membesar itu biasanya malah jarang.
Yang lebih sering itu 1:1 atau 1 banding besar ya, atau pengecilan ya. Nah, jadi untuk pengecilan ini, apabila objek yang digambar ini ukurannya sangat besar daripada yang kertas gambar yang kita miliki. Misalnya rumahnya itu yang akan kita buat instalasi listriknya itu ukurannya 10 meter kali 30 meter. Kita nggak mungkin cari kertas yang ukuran sama, kan nggak mungkin. 20 meter kali 30 meter. Nah, akhirnya kita apa? Gunakan skala. Cara nulisnya ya, cara penulisannya ini 1:X, sedangkan X adalah faktor pengalinya atau faktor pengecilannya. Misalnya 1:50, artinya 1 digambar itu 50 di aslinya. Kalau misalnya ternyata ada 2 cm, ya 2 cm, aslinya 2 cm kali X. Ya. 1:100. Begitu kita ukur, loh ini kok gambar ini panjangnya 50 mili, nah berarti artinya 50 dikali 50, panjang aslinya. Seperti itu ya. Nih, contoh-contoh skala ya. Ini ada golongan yang pertama skala pembesaran, skala penuh, skala pengecilan. Sedangkan yang di kolom yang kanan ini adalah skala yang dianjurkan. Skala yang dianjurkan ini skala yang umum dilakukan oleh para engineering untuk membuat gambar teknik agar seragam dan mudah untuk melakukan perhitungan. Jarang kita melihat skala itu misalnya 50/1/2 atau 55/1, nggak bisa ya. Atau 2,5/1, jarang. Atau bahkan tidak ada. Adanya ya 50/1, 20/1, 10/1 ya, yang secara umum. 5/1, 2/1, dan seterusnya. Misalnya 50/1 itu masih kurang besar, ya 100/1 bisa. Kemudian untuk yang skala penuh, ini 1/1 ya. Kemudian yang pengecilan ya, ini bisa mulai dari 1/2, 1/5, 1/10, 20, 50, 100, bahkan sampai 10.000. Ini bisa ya pengecilan. Misalnya gambarnya ini adalah peta. Nah, peta kalau cuma 1/10 masih kurang kecil, ini gambarnya masih terlalu besar, maka dipakai skalanya 1/10.000. Biasanya kalian jumpai peta itu bahkan sampai 100.000 atau 200.000 ya, kalau di peta atau map itu ya. Nah, kita sudah sampai di skala ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda orientasi. Apakah yang dimaksud dengan tanda orientasi? Ya? Jadi untuk mempermudah kita membaca gambar, maka pada gambar ini harus diberi atau dibubuhi tanda orientasi yang berjumlah 2. Tanda orientasi ini fungsinya untuk apa? Untuk menentukan arah pandangan gambar, atau diperlukan untuk menentukan arah pandangan gambar pada kertas gambar. Kertas ya.
Singkatnya gini, agar tidak memunculkan salah pembacaan gambar. Jadi intinya seperti itu. Salah pembacaan gambar yang nantinya akan apa? Mengakibatkan kesalahan yang lebih fatal seperti tadi itu. Wah, kependekan sudah dipotong padahal bahannya mahal, ternyata kurang panjang atau kelebihan. Seperti itu. Jadi biasanya itu terjadi pada gambar-gambar teknik yang mengalami skala pembesaran. Utamanya tanda orientasi ini sangat diperlukan. Kalau skala pembesaran, kebesaran itu repot ya. Karena benda yang digambar itu jarang diketahui oleh pembaca gambar atau arah fungsinya terhadap komponen lain supaya tidak bingung. Contohnya ini seperti ini ya. Ini tanda orientasi, ini misalnya ada tanda panah seperti ini. Ini artinya bahwa ini adalah bagian bidang yang akan dikerjakan, yang harus ukurannya yang jelas misalnya, atau ini bagian bawah. Jadi keterangannya adalah pada gambar arah orientasi ke atas ini, artinya pembacaan gambar adalah pangkal panah menunjukkan bawah, ya, ini adalah bawah, dan panah atas menunjukkan atas dari gambar. Nih. Jadi orientasinya yang pertama adalah gambar panah ke atas. Pada proses menggambar teknik, ya, yang di dalamnya menggunakan skala pembesaran maupun skala pengecilan, ya, akan mendapatkan perlakuan istimewa pada proses reproduksi gambar. Ya. Ketika gambar akan diproduksi atau direproduksi, maka diperlukan skala referensi metrik. Skala referensi metrik ini dibuat itu untuk menggunakan angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimumnya 100 mm. Jadi skala ini ditaruh pada bagian tengah gambar dekat pada garis bagian tepi gambar. Caranya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi misalnya ini rangka, ini tanda tengahnya ini ya. Jadi karena kita nggak bisa memberikan ukuran di sini, kita berikan referensi skala metrik ya. Ini diberi garis tengah ini ya, diberi anak panah seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda tengahnya dan ini adalah rangkanya. Kemudian ini tebalnya ini 5. Ini adalah tepi gambar ya. Ini referensi skala metrik namanya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem referensi kisi-kisi. Referensi kisi-kisi ini apa? Jadi pada proses menggambar teknik, ini diperlukan suatu referensi kisi-kisi. Referensi kisi-kisi ini diterapkan pada semua ukuran kertas, tidak hanya kertas gambar A0 maupun A1, tapi seluruh ukuran kertas gambar. Tujuannya apa ya? Agar referensi kisi-kisi ini adalah untuk mempermudah penempatan gambar detail ya. Untuk mempermudah penempatan gambar detail. Gambar detailnya bagaimana? Gambar detailnya ya gambar yang yang akan kita tampilkan itu di panjang, misalnya nih panjangnya segi 4 ya. Kemudian
membentuk kisi yang memiliki panjang ini, sambil saya koreksi ini. Memiliki panjang tidak kurang dari 25 mili dan tidak lebih dari 75 mm. Nih, gambar seperti ini. Ini sistem referensi kisi-kisi. Jadi di sini ya, ini ada kisi-kisi di sini. Ada garis-garis kisi-kisi ini ya, panjangnya ini ya, minimal 25 mili ya, atau 2,5 cm dan maksimalnya 7,5 cm ya. Ini kisi-kisi ini ya. Ini fungsinya apa? Agar kita mempermudahkan di kolom mana misalnya. Oh, coba di referensi kisi 1,4 misalnya. 1,4 itu berarti 1 dari sini, kemudian 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Oh, referensi misalnya 25 berarti mendatarnya 2, ke atasnya 5. Kalau ini cuma sampai 4 ya berarti 4 berarti gambar yang jadi sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, pada gambar yang contoh di 29 ini, sistem referensi kisi-kisinya ya, ini diperlukan jika gambar dilaksanakan secara manual, tidak menggunakan software. Jika pelaksananya memiliki software ya untuk gambar, maka proses pengubahan skala tidak perlu dibantu dengan referensi kisi ya. Jadi hanya khusus menggunakan gambar yang manual. Jadi kalau gambar yang menggunakan software, entah softwarenya AutoCAD maupun software yang lain ya, ini biasanya sudah ada kisi-kisinya ini. Jadi tidak perlu dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah tanda pemotongan. Tanda pemotongan ini diketahui dan dipahami adalah tanda pemotongan. Nah, itu yang terdapat pada setiap ujung kertas yang berbentuk segitiga siku, ya, bentuk segitiga siku-siku, ya, atau juga bisa panjang sikunya sepanjang 10 mm, ya. Jadi tanda pemotongannya yang terdapat pada sudut gambar, ya. Ini gambar 210 nih, potongan. Ini dikasih garis ini untuk diponjong yang siku ya, panjang 10 mm. Ya. Jadi ini 10 tarik garis siku ya. Ini adalah untuk tanda pemotongan. Jadi tanda pemotongan ini pada gambar 210 yang tadi ini menunjukkan bagian sudut kanan atas pada suatu gambar. Tampak area yang dihasil adalah tanda pemotongan dengan panjang 10 mm. Jadi ini adalah ada gambar pemotongan ini, ada gambar tanda pemotongan ini. Artinya itu adalah gambar itu adalah posisinya sudut kanan atas. Jadi kalau posisinya seperti ini berarti ini gambarnya balik. Harusnya ini di sebelah kanan. Jadi ini gambarnya, artinya ini adalah harus diputar 90 derajat ya, untuk membacanya. Jadi untuk mempermudah atau mengetahui sebetulnya gambar ini mendatar atau berdiri toh. Nah, biar lebih cepat diberi tanda pemotongan ini. Nah, ini berarti gambarnya harus diputar 90 derajat sehingga tanda potongan ini ada di sebelah kanan atas. Jadi menunjukkan bagian sudut kanan atas pada suatu gambar.
Jadi tanda area yang diarsir, jadi ini nggak dipotong tapi diarsir seolah-olah tanda pemotongan. Ini harus berada pada sebelah kanan atas untuk membacanya. Atau membaca gambar ini, dia harus ada di sebelah kanan atas. Nah, sebelum kita masuk tugas ya, siapa yang belum jelas, mohon boleh bertanya. Ingat, ini jadi kita ulangi. Ya. Jadi ukuran kertas gambar yang ukuran A1 itu berapa? Ada yang tahu? Ukuran kertas gambar A1 berapa? Siapa yang tahu ukuran kertas gambar A1 itu ukurannya berapa? Panjang lebarnya? Lebarnya yang 594. Panjangnya 841. Panjangnya berapa? 841 Pak, milimeter. Kemudian untuk garis tepinya bagaimana? Untuk garis tepinya bagaimana? Untuk di sisi kiri 20 mm, Pak. Sedangkan di sisi yang lainnya, di tepi lainnya 10. Nah, jadi yang 20 hanya satu, yang sebelah kiri saja, yang lainnya 10 mili ya. Sehingga nanti yang misalnya akan diberi tanda pemotongan ya, itu yang sebelah kanan atas ya. Sebelah kanan atas kan tadi harus siku ya, pas 1 cm itu. Jadi bisa membuat garis pemotongan nanti sebelah kanan sini ya. Artinya gambar ini mendatar cara membacanya. Kemudian tanda tengah tadi ya. Tanda tengah itu diberi pada semua gambar ya. Nah, kemudian membuat gambar etiket. Buat gambar etiket ini adalah caranya seperti ini. Nanti kalian membuat gambar etiket pada kertas kuarto atau kertas ukuran A4 ya. Di A4 ini ya ukurannya 210 kali 297 ya. Dengan ukurannya yang ini sama ya, sesuai dengan yang kita ketahui ya, sesuai naskah ini ya. Jadi nanti kasih sisi kirinya 20, di kanannya 5, kemudian nanti di sini misalnya ini judulnya nanti ya, terakhir ya. Ini adalah Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau bisa nanti disingkat Poltek Nuklir gitu ya. Kemudian nomornya 1, kemudian skala nanti kosongkan, kemudian digambar, dilihat, diperiksa, ya. Ditulis ya. Kemudian ini ada tanggal dan ini kemudian ada keterangan. Nanti kalian membuat etiket gambar seperti ini. Nah, sehingga nanti ini tugasnya. Tugas untuk minggu ini. Jadi ada ini kok nomornya loncat-loncat. Ya.
Jadi tugasnya nanti ada, nanti diberi nama ya, tanda-tanda apa yang diperlukan pada suatu gambar teknik, kemudian apakah yang terjadi etiket gambar jika tidak ada, apa yang terjadi, kemudian apa fungsi teknis etiket, kemudian nomor 4, apakah urgensinya keterangan gambar harus dicantumkan, apa pentingnya maksudnya ya. Kemudian yang kelima, buat gambar, membuat atau menyiapkan kertas gambar, menyiapkan kertas gambar yang ada etiketnya pada ukuran gambar A4 ya, sesuai petunjuk yang ada ya. Gambar nanti dikosongkan saja, intarnya politeknik dan nuklir, atau nanti boleh disingkat politeknik nuklir juga boleh ya, terserah ya. Dan nama mahasiswa sendiri digambari oleh siapa, nama mahasiswa sendiri. Kemudian diketahui oleh ini apa? Nah, kita lihat dulu. Diketahui, diperiksa, bangsa ini. Digambar, dilihat, diperiksa, disetujui. Jadi pada keterangan ini adalah pertama digambar, diperiksa. Ini adalah tanggal gambar. Kemudian ini nama yang gambar ya. Gambar, dilihat, diperiksa, disetujui. Gambar, dilihat, diperiksa, disetujui. Ini
gambar hari ini tanggal 24 ya. Oke, ini nanti tugas untuk hari ini ya. Kalau bisa bisa langsung dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan, dikumpulkannya nanti di anu ya, di mana? Di lewat menu dari Siakat ini ya. Saya anu dulu, saya share dulu ya. Ini ya materinya ya. Oke, saya mau coba kirim materinya ini. Sebentar. Sambil menunggu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas atau belum? Atau bingung? Insya Allah jelas, Pak. Saya di Izin Pak, untuk materi bahan ajar yang minggu lalu apakah akan di-share juga Pak? Oh, yang minggu lalu belum?
Belum, Pak. Oh iya ya, nanti biar di-share oleh Pak Yadi nanti. Oh belum, biasanya saya masukkan saya masukkan di Siakat. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Ini saya coba kirim ke chat WA dulu ya, biar mudah ya. Baik, Pak. Chat Zoom bukan chat WA. Oke, bagaimana? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, silahkan di-download. Kemudian nanti tugasnya dikerjakan. Saya akan melihat si akadnya, saya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Oke Pak Yadi, boleh presensi dulu Pak. Sementara saya menyiapkan isi tugasnya, boleh dipresensi dulu Pak Yadi. Ya, Pak. Bapak buka siapkan dulu.
Oh, kalau pakai pakai siakat ini nanti yang bisa mengumpulkan tugas cuma yang presensi tempat saya. Oh, tapi saya buatkan linknya saja. Buatkan link. Oke, langsung saya panggil saja ya Pak ya. Ya, monggo Pak, silahkan. Ahmad Rizky Satria Utama ada nggak? Halo, Ahmad Rizky Satria Utama. Halo Pak, ada Pak. Ali Gabung. Ali Gabung. Oke. Audito Ahmad Ansorullah. Audito. Audito Ahmad. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Edilwisa Aulia Sahrani. Edilwisa. Halo. Loh. Hah? Kok enggak, hah? Tuh. Edilwisa. Fadila Maulidyah Hasrin. Fadila. Hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Oke. Faisal Ramadan. Hadir Pak. Ini si Edelwisa kan ya, nggak bisa kan mic-nya nggak bisa kan ya. Oke, tapi benar hadir ya. Oke. Oke Pak Agus, Oh ya, dari saya gitu. oke, terima kasih. Silahkan dilanjut. Ya Pak, ini saya buat Google Form-nya dulu. Google Form itu apa Pak? Untuk mengumpulkan ini nanti tugasnya. Oh, Aduh, muncul.
Jadi untuk materi hari ini apa Pak Gus isinya? Oh, materinya hari ini adalah eh, Kak, lihat, ini sudah saya isi berapa. Nanti Pak Yunus bisa langsung ngopi pasti. Ya, ya. Gambar. Di chat WA ya Pak? Di WA. Oh ya, ya. Apa di chat ini? Di chat Zoom. Nah, kelihatan Pak? Mas dulu. Di chat Zoom. Macam-macam kertas gambar, batas dan bingkai gambar, mengaplikasikan skala dan tanda pemotongan. Oh ini anu ya, rencana dan realisasi ini sama ya. Sama, tinggal kalau direalisasi nanti tinggal ditambahi telah tersampaikan materi ini. Ya.
Sendiri jadi mungkin terlalu berat ya buka Google Drive itu. Oke, nah ini saya share screen lagi. Mudah-mudahan nggak anu lagi nih, nggak nge-lag lagi. Oke, yang saya buka dulu.
pada kesempatan kali ini kita akan belajar Info. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Siap, sudah Pak. Oke, jadi nanti ini tugasnya dikumpulkan di Google Drive ini ya, linknya ya. Nanti sampai jam 18.30. Formatnya ini tugas etiket, NIM, nama. Kemudian besar lagi. Di ya, boleh ya. Oh, beres. Oke, nanti ngumpulkannya di sini sampai jam 6:30 ya. Formatnya ini ya, tugas, etiket, NIM, nama. Kemudian ini tugas. Kemarin Pak Yadi sudah ngasih tugas. Berarti ini tugas 1 atau tugas 2? Ini mungkin tugas 1 Pak. Kalau Iya, Pak. masuk Pak. Oke, berarti ini tugas 1 ya. Oke. Untuk ukuran nama ya, nanti saya kirim lagi ini. Ini yang sudah ada link pengumpulannya di sini ya. Saya kirim lagi. Oke, terus sebelum kita akhiri, kita dulu, presensi dulu. Yang tempat Pak Yadi tadi sudah ya. Ini sudah jam 12 kurang dikit. Oke, saya panggil saja. Untuk presensi hari ini, Mudia Kaira hadir ya. Mudia Kaira. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Faiz Fadilah. Hadir Pak. Naswa Rahmafasa. Hadir Pak. Nurzihan Devrianti. Hadir Pak. Rafiu Banyumurti. Hadir, Pak. Kemudian Raihan Albaitun. Hadir, Pak. Kemudian Ratila Fali Subiakto. Hadir. Ratila. Oh, Ratila itu ya. Ratila itu
Cowok ya. Oh iya ada O-nya Pak. Iya ya. Kalau Pak Pratila Fali Subiakti itu putri ya. Untung kamu O ya belakangnya ya. Jadi nggak salah sebut nanti. Oke, sudah di semua. Untuk yang Pak Budi dan Pak Anu sudah dipresensi belum Pak? Ya di yang mahasiswa yang kelas Pak Abim dan Pak Budi sudah dipresensi belum? Belum, Pak. Belum, oke. Kita saya cari dulu. Oh, sudah. Ahmad Rizky Satria. Oh, ini Pak Hadir Yadi. Pak, hadir Pak. Ini Pak Yadi tadi ya? Iya Pak. Oh ya, bukan berarti. Ini Pak Yadi. Nah, ini Pak Budi ini. Ini Pak Abim dulu berarti. Presensi. Nah, untuk yang kelas Pak Abim ini Pak Zirah Anugrah Junani. Pak Zirah. Hadir Pak Zirah Anugrah. Iya, hadir, Pak. Oke, Fajira. kemudian Gea Fitri. Hadir, Pak. Ikhwan Surya. Ikhwan Surya hadir. Jonathan Manalu. Hadir Pak. Kemudian Kelvin Wima. Levana Dela Mahir. Hadir, Pak. Levana hadir. M. Habib Zikra. Hadir Pak. Yang belum, ini Ikhwan Surya Halim. Dan Kelvin Bima Putra. Oke. Kemudian kelasnya Pak Budi. Izin Pak, atas nama Kevin tadi gangguan sinyal Pak hadir. Siapa? Siapa namanya? Kelvin, Pak. Tadi katanya gangguan sinyal. Nama Kelvin Pak. Ini hadir Pak, Kelvin Pak. Oh iya, iya, oke. Saya Pak Budi yang ini. Nah,
Riko Rahman Sirait. Hadir, Pak. Kemudian Ridho Hidayatullah. Hadir, Pak. Riham Arfiah. Hadir, Pak. Rika Revina. Hadir, Pak. Rio Oswaldo. Pak. Sulhamdi Akbar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tessa Priscilia Pasaribu. Hadir, Pak. Oke, sudah komplit yang punya Pak Budi. Kemudian tadi yang kelasnya Pak Abim tadi ya, yang belum ya. Ikhwan Surya Halim ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kelvin hadir. Hadir, Pak, Hadir, tadi. Pak. Oh, iya. Hadir, Pak. Oke ya, sudah. Jadi presentasi sudah. Tugasnya sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Oke, sambil saya nunggu input ya. Pak, mohon izin, Pak. Monggo, silahkan. Mohon maaf, Pak, untuk jam deadline pengumpulan tugas, apakah bisa dimajukan, Pak? Ditambah? Saya rasa nggak terlalu sulit, Mas, ini. Ini, Pak, soalnya kami ini ada pelatihan, Pak, yang diadakan oleh himpunan mahasiswa, Pak, hari ini. Sampai jam setengah, jam 6 ya? Jam 6, Pak. Oh, itu ya, nanti sampai jam ya? Sampai jam berapa? 8. Itu sampai jam 8 ya. Insya Allah, Pak, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti sampai jam 8 ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya isi dulu. Tidak ada pertanyaan lagi. Mana? Halo? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup silahkan dikerjakan. Ya, apa namanya? Bisa tepat waktu ya. Jadi nanti tidak ada pengurangan nilai. Kemudian mungkin dari Pak Yadi mau memberi tambahan, Pak. Monggo. Pak Yadi mungkin baru sholat ya. Ya sudah, karena ini juga waktunya menunaikan ibadah. Silahkan sementara saya akhiri pertemuan kuliah workshop gambar teknik listrik dan elektronika ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan.